Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi peran dan fungsi bahasa Indonesia. Nama-nama kelompok: 1. Dewi Chandra Cahyani. 2. Farah Dila. 3. Fadila Destia. 4. Fauzi Hendrawan. 5. Fikri Wilianto. 6. Gina Rafela. 7. Gusti Maetasari. 8. Hema Nia Pradini. Baik, saya akan menjelaskan 1. Pengertian bahasa. Secara umum, bahasa didefinisikan sebagai lambang. Bahasa adalah alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa terdiri atas kata-kata atau kumpulan kata, masing-masing mempunyai makna, yaitu hubungan abstrak antara kata sebagai lambang dengan objek atau konsep yang diwakili kumpulan kata atau kosakata itu. Oleh ahli bahasa disusun secara alfabetis atau menurut abjad, disertai penjelasan arti dan kemudian dibukukan menjadi sebuah kamus atau leksikon. Seperangkat kata tuturan yang mendasari pemakaian bahasa atau yang kita gunakan sebagai pedoman berbahasa, inilah yang disebut tata bahasa. Pada bab berikutnya, sehubungan dengan tata bahasa akan kita bicarakan secara terperinci fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan etimologi. Fonologi ialah bagian tata bahasa yang membahas atau mempelajari bunyi bahasa. Morfologi mempelajari proses pembentukan kata secara gramatikal berserta unsur-unsur dan bentuk-bentuk kata. Sintaksis membicarakan komponen-komponen kalimat dan proses pembentukannya. Bidang ilmu bahasa yang secara khusus menganalisis arti atau makna kata ialah semantik, sedangkan yang membahas asal-usul bentuk kata adalah etimologi. Fungsi bahasa. Fungsi utama bahasa seperti disebutkan di atas adalah sebagai alat komunikasi atau sarana untuk menyampaikan informasi, fungsi informatif. Tetapi bahasa pada dasarnya lebih dari sekedar alat untuk menyampaikan informasi atau mengutarakan pikiran, perasaan, atau gagasan, karena bahasa juga berfungsi A. Untuk bertujuan praktis, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. B. Untuk tujuan artistik, manusia mengolah dan menggunakan bahasa dengan seindah-indahnya guna memuaskan rasa estetis manusia. C. Sebagai kunci mempelajari pengetahuan-pengetahuan lain di luar pengetahuan kebebasan. D. Untuk mempelajari naskah-naskah tua guna menyelidiki latar belakang sejarah, kebudayaan dan adat istiadat serta perkembangan bahasa itu sendiri. Tujuan filologis dikatakan oleh para ahli budaya bahwa bahasalah yang memungkinkan kita membentuk diri sebagai makhluk bernalar, berbudaya, dan berperadaban. Dengan bahasa, kita membina hubungan dan kerja sama, mengadakan transaksi, dan melaksanakan kegiatan sosial dengan bidang dan peran kita masing-masing. Dengan bahasa, kita mewarisi kekayaan masa lampau, menghadapi hari ini, dan merencanakan masa depan. Jika dikatakan bahwa setiap orang membutuhkan informasi, itu benar. Kita ambil contoh, misalnya mahasiswa ia membutuhkan informasi yang berkaitan dengan bidang studinya agar lulus dalam setiap ujian dan sukses meraih gelar atau tujuan yang diinginkan. Contoh lain,
Seorang manajer yang mengoperasikan, mengontrol, atau mengawasi perusahaan tanpa informasi tidak mungkin dapat mengambil keputusan atau menentukan kebijakan karena setiap orang membutuhkan informasi. Komunikasi sebagai proses tukar-menukar informasi. Dengan sendirinya, bahasa juga mutlak menjadi kebutuhan setiap orang. Cukup sekian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.